dari kelompok 7 E-Logistik. Perkenalkan, nama saya Naulahin Najama dengan tiga NIM terakhir 094. Perkenalkan, nama saya Rihadatul Ramadana dengan NIM terakhir 127. Perkenalkan, nama saya Nalakirana Samswati dengan tiga NIM terakhir 118. Perkenalkan, nama saya Dezara Ramadhani, NIM terakhir 117. Perkenalkan, saya Nafila Rahmatania dengan NIM terakhir 129. Perkenalkan, saya Muhammad Lubis Mayadi dengan NIM terakhir 106. Kita masuk ke materi e-logistik, yaitu robotik dalam penerapan e-logistik. Latar belakang, revolusi industri 4.0 membawa perubahan besar di bidang logistik dengan hadirnya teknologi digital, lot, dan robotik. Proses distribusi kini tidak hanya mengandalkan tenaga manusia, tapi juga otomatisasi untuk meningkatkan efisiensi, akurasi, dan kecepatan. Contoh penerapan robotik yaitu picking dan sorting, AGV kendaraan otomatis, drone delivery, hingga plus robot kolaboratif di gudang. Teknologi ini membantu angkut barang, sortir produk, dan optimasi penyimpanan. Penggunaan robot jadi penting karena transaksi e-commerce meningkat, tenaga kerja terbatas, dan tuntutan pengiriman cepat. DHL 2018 mencatat robotik bisa tingkatkan produktivitas 25% dan kurangi biaya 20%. Namun, tantangannya ada pada biaya tinggi, infrastruktur digital, kesiapan SDM serta regulasi, maka dibutuhkan kolaborasi pemerintah, perusahaan, dan pendidikan untuk mendorong pemanfaatan robotik secara berkelanjutan. Definisi robotik. Robotika adalah bidang ilmu yang membahas tentang cara merancang, membuat, dan mengoperasikan robot dengan menggabungkan mekanika, elektronika, komputer, dan kecerdasan buatan AI. Dari sisi fungsional, robot mampu mengenali lingkungan lewat sensor, memproses data, lalu melakukan tindakan dengan aktuator. Sedangkan, dari sisi teknis, robot dikembangkan mulai dari desain, perakitan komponen, pemrograman software, hingga integrasi sistem agar bisa bekerja secara otomatis. Tujuan robotik dalam logistik: meningkatkan efisiensi dan kecepatan proses logistik. Robot mampu beroperasi secara terus-menerus sehingga dapat mempercepat proses logistik. Contohnya AGV dan AMR untuk picking otomatis. Serta robot sortir yang bisa memproses ribuan paket per detik. Menekan biaya operasional. Meski investasi awal besar, robot mengurangi ketergantungan pada tenaga manual, meminimalkan kesalahan, dan memanfaatkan ruang penyimpanan lebih optimal. Akurasi dan keamanan, robot membantu mengurangi human error, menjaga inventaris real-time, dan melindungi pekerja dari barang berbahaya atau beban berat. Mengatasi kekurangan tenaga kerja, robot menjadi solusi efektif ketika pekerja terbatas, karena bisa mengambil alih pekerjaan fisik yang berulang. Peran dan penerapan robotik. Pertumbuhan e-commerce mendorong perubahan besar dalam logistik. Robotik hadir untuk mendukung otomatisasi, sehingga proses lebih cepat, efisien, dan minim kesalahan. Peran utama, robot bisa beroperasi 24/7, mengoptimalkan ruang gudang, menjaga akurasi pesanan, serta meningkatkan keselamatan kerja. Banyak robot modern juga dirancang untuk berkolaborasi dengan manusia agar pekerjaan lebih efektif. Penerapan nyata. 1. Automated picking and sorting. Mengambil dan menyortir barang otomatis. Kedua, AGV. Kendaraan otonom untuk memindahkan rak atau palet. 3. Drone delivery. Mempercepat pengiriman jarak dekat. 4. Human follower robot. Robot yang mengikuti pekerja sambil membawa barang. Manfaat robotik dalam logistik. Penggunaan robotik memberikan banyak keuntungan. Robot bisa meningkatkan produktivitas karena bekerja cepat tanpa henti, mengurangi biaya operasional hingga 20%, serta meningkatkan kualitas layanan dengan pengiriman lebih cepat dan akurat. Selain itu, keselamatan kerja lebih terjaga karena robot bisa menggantikan manusia dalam tugas berbahaya dan tata letak gudang lebih efisien berkat sistem otomatis seperti AGV. Tantangan robotik dalam logistik. Namun, penerapan robotik juga menghadapi tantangan. Biaya investasi tinggi seringkali memberatkan perusahaan, terutama skala kecil menengah. Selain itu, dibutuhkan infrastruktur digital,
seperti internet cepat dan sistem manajemen gudang yang terintegrasi, yang belum merata di semua daerah. Dari sisi SDM manusia, pekerja perlu peningkatan skill agar mampu mengoperasikan dan mengawasi sistem robotik. Tak kalah penting, ada isu regulasi serta kekhawatiran berkurangnya lapangan kerja, sehingga perlu kebijakan pemerintah yang jelas untuk mengatur penggunaan robotik di bidang logistik. Kesimpulan, perkembangan revolusi industri 4.0 membawa transformasi besar di sektor dengan hadirnya teknologi robotik. Robot dalam logistik terbukti mampu meningkatkan efisiensi, akurasi, kecepatan, sekaligus keselamatan kerja. Banyaknya manfaat penggunaan robotik dalam logistik yang disertai tantangan. Dalam implementasi teknologi ini juga perlu diperhatikan dengan kolaborasi antara pemerintah, perusahaan, dan lembaga pendidikan. Pemanfaatan robotik dalam logistik menjadi peluang strategis bagi industri logistik di Indonesia untuk meningkatkan daya saing di era digital dan upaya menciptakan ekosistem yang berinovasi dan memiliki SDM manusia yang adaptif terhadap perubahan teknologi. Saran pertama, bagi pemerintah, perlu menyusun regulasi yang jelas dan mendukung pemanfaatan robotik di sektor logistik, termasuk kebijakan insentif investasi, pengembangan infrastruktur digital, serta perlindungan sosial bagi tenaga kerja yang terdampak otomatisasi. Kedua, bagi perusahaan logistik, diharapkan mampu mengadopsi teknologi robotik secara bertahap dengan memperhatikan aspek keberlanjutan, efisiensi biaya, serta integrasi dengan sistem manajemen gudang yang sudah ada. Ketiga, bagi lembaga pendidikan dan peneliti, penting untuk memperkuat kurikulum, riset, serta pelatihan yang relevan dengan teknologi robotik dan logistik agar tercipta SDM, daya manusia yang kompeten dan siap menghadapi perubahan. Keempat, bagi pekerja atau SDM daya manusia, diperlukan kesiapan dalam meningkatkan kompetensi melalui reskilling dan upskilling agar tetap relevan dan dapat berkolaborasi dengan teknologi baru di dunia kerja.
1, 2, 3, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Tahun ini kita bersyukur ya, pandemik itu sudah sedikit memulih, sudah mulai pulih gitu ya. Mudah-mudahan akan terus baik, akan membaik. Tetapi kita tetap melihat bahwa potensi perkembangan e-commerce ini tertinggi, potensi pengiriman paketnya tertinggi, sehingga kami memprediksi bahwa mungkin di Desember tahun ini kita akan mencapai 1,5 juta parcel per hari. Itu ekspektasi dan harapan kita. Nah, antara aja dengan growth rate yang sangat tinggi, kita lihat bahwa tahun lalu kita tumbuh 3 kali lipat. Menurut kami, setelah kami pelajari, yang paling cocok dengan kami adalah teknologi robotik. Makanya hari ini kami mau share mengenai robotic sortation system. Nah, apa sih kelebihan robotic sortation system? Pertama, dari hasil trial, jadi mungkin pertama-tama saya jelaskan bahwa robotik yang akan kita lihat itu adalah piloting. Jadi bukan the whole scale, masih kita coba dulu dengan scale terbatas, karena kami ingin belajar ngeliatin dulu nih operasinya gimana, manfaatnya seperti apa, kelebihannya apa gitu ya, itu kita pelajari dulu. Dan itu kita lihat bahwa kita mulai dari Desember tahun lalu, kita nyoba Desember tahun lalu, setelah beberapa bulan kita melihat gini, konsisten robot dalam meningkatkan productivity itu bisa sampai 200%. Artinya sorter akan terbantu produktivitasnya jadi 200%. Yang kedua adalah akurasi robotik itu 99%. Nah, kalau dibandingkan dengan sorting yang semi otomatis, semi manual, pakai scanner dan ada orang yang masukin paket, itu kan orang kalau udah lama kan capek, walaupun udah lihat bisa salah naruhnya. Nah, kalau dengan robotik itu udah nggak lagi, tetap operatornya ada, dia tinggal taruh barang aja ke robotnya. Robotnya yang akan lari ke tempat yang udah ditentukan. Makanya konsisten dan lebih akurat ketimbang kalau kita harus manual. Robotic sorting system yang ada di Indonesia itu baru kita yang pertama kali. Jadi kita ini the first express company yang menggunakan robotic sortation. Nah, tempat lain mungkin ada, mereka juga bilang automated, tapi menggunakan conveyor system. Nah, bedanya apa? Kalau robot itu pertama adalah flexibility. Dia perlu tempatnya lebih kecil, tetapi rutenya bisa lebih banyak. Sehingga karakter robot itu cocok kalau ada banyak rute yang tersebar. Itu satu. Yang kedua adalah robot itu tidak ada single point of failure. Maksudnya gini, kalau robotnya rusak satu, ya tinggal dipindahin aja robotnya, tapi sistemnya jalan terus. Tapi kalau conveyor kan satu segmen. Kalau ada satu segmen berhenti, berarti semua sistemnya berhenti. Makanya kita bilang itu ada single point of failure, sehingga ada risiko. Kalau berhenti gimana? Ya nggak jalan semua sistem. Kalau robot satu nggak jalan, ya udah ganti robotnya, the entire system bisa jalan. Yang ketiga, flexibility growing. Kalau dengan robotik, ya saya pasang aja. Kalau 500.000, robotnya lebih dikit jumlahnya. Kalau mau tambah, ya tambah aja robotnya lebih banyak. Jadi lebih efisien dalam menggunakan capital investment kita.